Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik saudara sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir kita ayat 196. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Baik. Bismillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Fa in usirtum, bila kalian dicegah, dihalangi, famastaisara minal hadi, ini fa'alaikum mastaisara minal hadi, maka apa-apa yang mudah yang dapat disembelih minal hadi, dari hadyu. Bila kalian terhalang tidak dapat sampai ke Baitullah, maka sembelihlah hadyu yang bisa kalian sembelih, yaitu 1/7 unta atau 1/7 sapi atau 1 ekor kambing. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan kalian jangan mencukur rambut-rambut kalian hatta yablughal hadyu. Ru'us, nah ru'us ini kepala ya. Wala tahliqu ru'usakum, dan kalian jangan mencukur kepala-kepala kalian hatta yablugha, sehingga sampai al-hadyu mahillahu, pada waktu tibanya. Dan kalian jangan mencukur kepala kalian sampai hadyu sudah tiba waktunya disembelih. Sudah tiba waktunya disembelih. Nah, faman kana minkum maridan, barang siapa dari kalian sakit, au bihi adan min ra'sih, atau pada dirinya terdapat gangguan dari kepalanya, artinya ada yang mengganggu di kepalanya,
Fafidyatun min siyam, maka tebusan berupa puasa, au sadaqatin au sadaqah au nusuk, atau menyembelih nusuk, artinya hewan kurban. Barang siapa dari kalian sakit atau ada yang mengganggu di kepalanya, seperti ada kutu dan sebagainya, kemudian harus mencukur kepalanya atau harus mencukur rambutnya, maka dia boleh mencukurnya, tapi dia harus mengeluarkan atau membayar fidyah. Fidyah itu berupa puasa 3 hari, atau bersedekah, atau menyembelih hewan kurban. Fa'idha amintum, maka ketika kalian telah aman, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, barang siapa yang bersenang-senang bil umrati, dengan umrah, ilal haji, kepada haji. Artinya apa? Menjadikan umrah sebagai jalan dia untuk haji. Famastaisara minal haji, maka apa-apa yang mudah dari hadyu. Barang siapa yang melaksanakan umrah agar bisa haji, atau dalam istilahnya adalah melakukan haji tamattu', maka supaya menyembelih hadyu yang bisa dia sembelih. Ketentuannya tadi tetap seekor kambing, 1/7 unta, atau 1/7 sapi. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak menjumpai, artinya tidak bisa menyembelih hadyu, fasiyamu 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'tum, maka puasa 3 hari dalam haji, atau di masa haji, wa 7 dan 7 hari idza raja'tum, ketika kalian telah kembali. Yang tidak dapat menyembelih hadyu, maka supaya puasa 3 hari di masa hajinya dan 7 hari ketika telah kembali. Tilka asyaratun kamilah, itu semuanya adalah 10 kamilatun yang sempurna. Artinya 3 ditambah 7 itu adalah 10 hari. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Yang seperti itu maksudnya menyembelih hadyu untuk orang yang haji tamattu' adalah liman, untuk orang lam yakun, yang tidak ada, ahluhu, keluarga dia, hadiril masjidil haram, ada atau hadir di masjidil haram, artinya tinggal di tanah haram. Baik. Atau dekat dengan tanah haram. Nah, menyembelih hadyu untuk orang yang haji tamattu itu hanya berlaku untuk orang-orang yang keluarganya, maksudnya tinggalnya tidak jauh dari Masjidil Haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah pada Allah dan ketahuilah Allah itu sangat berat siksanya. Baik. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menjelaskan, walamma faragha ta'ala min dzikri ahkamis siyam fal jihad dzakara ahkamal haji. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala selesai dari menyebutkan hukum-hukum puasa, lalu hukum-hukum jihad, maka di sini Allah menyebutkan hukum-hukum haji. Faqala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Yustadallu biqaulihi ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dapat dijadikan dalil dengan firman Allah Ta'ala, sempurnakan haji dan umrah karena Allah, ala umurin, atas beberapa perkara. Artinya lafaz ini menunjukkan beberapa masalah. Beberapa
beberapa masalah. Yang pertama, ahaduhuma wujubul haji wal umrati wa fardiyatuhuma. Nah, wajibnya haji dan umrah, dan bahwa keduanya itu adalah fard. Nah, haji dan umrah itu wajib. Dari mana diambil kesimpulannya? Dari perintah untuk menyempurnakan haji dan umrah. Perintah itu dalam kaidah usul fikih menunjukkan apa? Wajib. Menunjukkan wajib. Haji dan umrah sama-sama wajib. Walaupun derajat wajibnya tidak sama. Nah, kalau haji derajatnya sampai pada rukun Islam, kalau umrah tidak termasuk rukun Islam. Baik. Asalnya kedua, wujubu itmamihima bi arkanihima wa wajibatihima allati qad dalla 'alaiha fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu khudhu anni manasikakum. Yang kedua, wajib menyempurnakan haji dan umrah dengan rukun-rukun dan wajibatnya. Artinya ketika melaksanakan haji dan umrah itu harus sempurna rukun dan wajibatnya. Nah, rukun dan wajibatnya haji itu sebagaimana ditunjukkan dalam praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Pelajarilah oleh kalian haji kalian dariku, atau manasik haji kalian dariku. Naam. Ats-tsalits anna fihi hujjatun liman qala biwujubil umrah. Yang ketiga, ayat ini termasuk hujjah, dalil bagi orang yang mengatakan umrah itu wajib. Nah, di antara ulama ada silang pendapat. Sebagian ulama mengatakan umrah itu sunnah, sebagian ulama mengatakan umrah itu wajib. Nah, salah satu dalil ulama yang mewajibkan umrah adalah ayat ini, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ar-rabi', yang keempat, annal hajja wal umrata yajibu itmamuhuma bisyuru'i fihima walau kana naflan. Haji dan umrah itu harus diselesaikan ketika seseorang sudah memulainya, walaupun sebelumnya itu adalah sunnah. Misal, orang sudah pernah haji, maka haji dia yang berikutnya adalah haji sunnah. Dan haji yang sunnah ini kalau dia sudah mulai berihram harus diselesaikan. Nah, tidak boleh orang dengan alasan apapun kecuali karena tidak bisa sampai ke Baitullah kemudian membatalkan ihramnya. Begitu juga dengan umrah. Walaupun itu asalnya sunnah, kalau dia sudah mulai harus diselesaikan. Paham? Nah, dari sini juga ada kembangan masalah. Apabila seseorang batal hajinya karena pelanggaran misalnya jima, walaupun haji dia waktu itu adalah haji sunnah, maka dia wajib menggantinya. Dia wajib apa? Wajib haji lagi tahun depan untuk mengganti haji dia yang rusak ini. Baik, walaupun ini adalah haji apa? Haji sunnah. Haji sunnah. Begitu juga dengan umrah. Ketika orang sudah melaksanakan satu kali umrah, maka umrah dia yang berikutnya adalah umrah sunnah. Walaupun dia sunnah, kalau sudah mulai harus diselesaikan. Dan seandainya batal karena suatu pelanggaran, dia harus ganti. Paham ya? Yang berikutnya, yang kelima, al-khamis, al-amru bi'idqanihima wa ihsanihima. Nah, perintah untuk melaksanakan haji dan umrah dengan sebaik-baiknya, dengan itqan. Wa hadha qadrun zaidun ala fi'li ma yalzamu lahuma. Ini adalah kadar yang lebih dari
mengerjakan apa-apa yang wajib untuk haji dan umroh. Jadi ini tidak sekedar mengerjakan arkanul haji dan umroh atau wajibatul haji dan umroh saja, tidak. Ya, haji dan umroh supaya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. As-sadis, yang keenam, wa fihi al-amru bi ikhlasihima lillah. Nah, dalam ayat ini juga terdapat perintah untuk mengikhlaskan, memurnikan tujuan haji untuk Allah Subhanahu wa taala. As-sabi, yang ketujuh, annahu la yakhrujul muhrimu bihima bi syai'in minal asya'i hatta yukmilahuma. Nah, orang yang sudah berihram untuk haji atau umrah tidak boleh keluar dari ihramnya. Sampai kapan? Sampai dia selesai. Nggak ada alasan untuk keluar dari ihramnya. Nah, entah karena kecapean atau tiba-tiba sakit. Nah, nggak ada alasan untuk keluar dari ihramnya. Paham? Nah, ini masalah sering terjadi, terutama untuk jamaah umrah. Karena semangatnya bolak-balik ihram untuk umrah berkali-kali. Nah, kemudian sebagian begitu sudah kadung ihram, dia merasa capek atau berat untuk melanjutkan, dia nggak teruskan ihramnya. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Haji dan umrah, kalau orang sudah berihram harus selesai. Paham ya? Illa bimastathnahu Allah wa huwal hasr. Nah, boleh keluar dari ihramnya hanya dengan satu alasan, hasr. Hasr itu apa? Tidak mampu atau tidak bisa sampai ke Baitullah. Ya, tidak bisa sampai ke Baitullah. Baik. Falihada qala fa in usirtum, bila kalian dicegah, terhalang, ay muni'tum minal wusuli ilal baiti litakmilihima, kalian dicegah atau terhalang untuk sampai ke Baitullah untuk menyelesaikan umrah dan hajinya. Nggak bisa sampai ke Baitullah. Misalnya bimaradin, di tengah jalan sakit, nggak bisa sampai, nggak bisa lanjutkan perjalanan. Au dhalalatin, atau tersesat. Nah, tersesat sehingga lewat waktunya haji. Au aduin, atau terhalang oleh musuh. Wa nahwi dzalika min anwa'il hasr, dan macam-macam terhalang yang lain. Alladzi huwal man', yang itu merupakan halangan. Nah, contohnya kalau halangan sekarang adalah misal terutama yang haji non reguler misalnya, ya, itu kan tidak diatur, tidak diorganisir oleh pemerintah misalnya. Dia datang terlambat. Nah, di bandara Jeddahnya dia terlambat. Nah, sehingga dia ditolak. Itu berarti apa? Hasr. Nah, termasuk juga beberapa orang yang sudah tinggal di Saudi misalnya, walaupun ini juga salah. Ya. Apa itu? Nah, dia pergi haji dengan cara yang ilegal. Tidak mau ngurus surat-surat izinnya. Nah, sehingga dia tidak bisa masuk ke Mekah misalnya. Itu juga termasuk hasr. Baik. Nah, kalau terjadi hasr, terhalang seperti itu, apa yang dilakukan? Famastaisara minal haji, maka menyembelih haji yang bisa disembelih. Ai fadhbahu mastaisara minal haji. Maksudnya sembelihlah haji yang mampu atau bisa untuk disembelih. Wa huwa subu'u badanatin au subu'u baqaratin au syatun yadhbahuhal muhsaru.
yaitu sepertujuhnya unta, sepertujuh sapi, atau 1 ekor kambing yang disembelih oleh siapa? Orang yang tercegah. Selanjutnya apa yang dilakukan? Wa yahliqu wa yahillu min ihramihi bisababil hasr. Setelah dia menyembelih hadyu, dia cukur rambutnya, dia lepas pakaian ihramnya, nah, dan dia keluar dari ihramnya karena apa? Karena hasr itu, karena dia terhalang. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu lamma saddahumul musyrikuna 'amal Hudaybiyah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya ketika dihalang-halangi oleh orang musyrik pada tahun Hudaybiyah. Tahun berapa tadi? Tahun 6 Hijriah. Fa illam yajidil hadya falyasum badalahu 10 ayyamin kama fil mutamatti'i thumma yahillu. Kalau dia tidak menjumpai hadyu, tidak bisa menyembelih hadyu, tidak menjumpai itu bisa jadi nggak ada yang dibeli atau tidak ada yang buat beli. Nah, itu berarti nggak dapat menyembelih hadyu. Nah, maka sebagai gantinya dia supaya puasa 10 hari seperti orang yang haji tamattu. Setelah selesai puasa 10 hari baru dia keluar dari ihramnya. Baik. Jadi hanya itu alasan untuk keluar dari ihram. Apa itu? Tidak bisa sampai ke Baitullah. Tapi kalau masih bisa sampai, nggak boleh. Tidak boleh dengan alasan apapun, entah itu capek atau sakit, untuk tidak melanjutkan ihramnya. Baik ya. Thumma qala wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Kalian jangan mencukur kepala kalian sampai hadyu tiba pada waktunya disembelih. Wa hadza min mahdzuratil ihram. Ini termasuk dari yang disebutkan sebagai mahdzuratil ihram. Hal-hal yang dilarang ketika berihram. Yaitu izalatus sya'ri bihalqin aw ghairihi. Yaitu menghilangkan rambut dengan cara mencukur atau dengan cara yang lain. Li'annal ma'na wahidun, karena maknanya sama. Mau dicukur, mau dicabuti, mau dengan api, semuanya sama. Nah. Minar ra'si au minal badan. Baik rambut dari kepala maupun rambut dari badan yang lain. Semua rambut. لأن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته. Karena tujuan dari tidak boleh mencukur rambut kepala adalah agar rambutnya itu kusut. Nah, dan orang meninggalkan kemewahan dengan apa? Memotong rambut. Itu maksudnya. Nah, sehingga ini, sebab ini dijumpai dalam semua rambut yang ada di badan kita. Entah itu rambut kepala atau jenggot atau yang lainnya. Wa huwa mawjudun fi baqiyatis sya'r. Nah, alasan ini terdapat di dalam semua rambut. Wa qasa katsirun minal ulama ala izalati sya'r taqlimal adfar bijami'it taraffuh. Banyak ulama yang mengkiaskan menghilangkan rambut. Dikiaskan pada memotong kuku. Artinya memotong kuku hukumnya disamakan dengan memotong rambut. Nah, dengan memotong rambut.
Apa kesamaannya? Karena namanya kias itu harus ada apa? Alasan yang sama. Alasannya sama, yaitu sama-sama apa itu? Tarafuf. Nah, sama-sama tarafuf. Dan memotong rambut itu adalah bagian dari tarafuh, yaitu bermewahan atau berenak-enak, bersenang-senang. Baik, memotong kuku juga termasuk. Baik. Wa yastamirrul man'u mimma dzukira hatta yablughal hadayu mahillah. Larangan dari hal yang disebutkan tadi itu terus berlangsung, terus berlaku sampai hadyu, sampai pada waktunya disembelih. Wa huwa yaumun nahr, yaitu yaumun nahr, saat Idul Adha. Wal afdalu an yakuna al halqu ba'da an-nahr kama tadullu alaihi al-ayah. Dan yang lebih utama adalah mencukurnya itu, mencukur rambut itu atau mencukur kepala itu setelah menyembelih hadyu, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat ini. Wa yustadallu bihadhihi al-ayati ala anna al-mutamatti' idza saqa al-hadya lam yatahallal min umratihi qabla yaumin nahr. Dan dengan ayat ini juga dapat dijadikan dalil, atau ayat ini dapat dijadikan dalil bahwa orang yang haji tamattu' bila dia telah membawa hadyu, maka dia tidak boleh bertahalul dari umrahnya sampai Idul Adha. Paham ya? Orang yang haji tamattu, kalau dia tidak membawa hadyu, kapan dia boleh bertahallul? Setelah selesai dari umrahnya. Tapi kalau dia membawa hadyu, dia tidak boleh bertahallul dari umrahnya sampai hadyunya disembelih, yaitu sampai Idul Adha. Baik. Kenapa? Dalilnya tadi, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Tidak boleh cukur rambut sampai hadyunya sampai pada waktu disembelihnya. Baik. Fa idza tafa wa sa'a lil umrah ahrama bil hajj. Ketika dia sudah tawaf dan sa'i untuk umrah, maka dia berihram lagi untuk haji. Kenapa? Dia tidak boleh mencukur rambutnya. Baik, sampai kapan? Sampai dia selesai, atau sampai dia atau sampai hadyunya disembelih, atau sampai tanggal 10 Hijriah. Walam yakun lahu ihlalun bisababi suqil haji. Dia tidak boleh lepas dari ihram sampai kapan? Sampai dia menyembelih hadyunya. Kenapa? Apa sebabnya? Karena dia sudah bawa hadyu. Wa innama mana'a tabaraka wa ta'ala min dzalika, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hal itu. Melarang apa? Mencukur rambut sampai tanggal 10 Dzulhijjah, sampai Yaumun Nahr. Lima fihi minadz dzulli wal khudu'i lillahi wal inkisari lahu. Karena tidak mencukur rambut, tidak memotong kuku, itu adalah bagian dari dzul, merendahkan diri, khudu', merendahkan diri lillahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal inkisar lahu, ini sama, merendahkan diri kepada Allah. Wa tawadu', dan di dalamnya terdapat tawadu', alladhi huwa ainu maslahatil abdi, yang itu adalah kemaslahatannya hamba yang sesungguhnya. Walaysa alaihi fi dzalika min dhararin, dan itu tidak memudaratkan dirinya. Hanya beberapa hari dia tidak
potong rambut, hanya beberapa hari dia tidak potong kuku, hanya beberapa hari dia tidak pakai wangi-wangian, hanya beberapa hari dia hanya pakai 2 lembar kain, itu tidak membahayakan dirinya. فَإِذَا حَصَلَ الضَّرَرُ بِأَنْ بِهِ أَذًى مِنْ مَرَضٍ يَنْتَفِعُ بِحَلْقِ رَأْسِهِ لَهُ أَوْ قُرُوحٍ أَوْ قَمْلٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. Begitupun kalau misalnya terjadi yang namanya doror, bahaya, kerugian. Misal, dia sakit dan apabila rambutnya dicukur itu ada manfaatnya. Misalnya, dicukurnya rambut itu bisa membantu mempercepat kesembuhan dia. Maka dia boleh cukur. Atau ada luka-luka, atau ada kutu yang banyak di kepalanya sehingga dia nggak nyaman. Seperti yang terjadi pada sahabat Ka'ab bin Ujrah. Nah, waktu itu Rasulullah melihat saking banyaknya kutu di kepalanya itu sampai ada yang turun ke wajahnya. Nah, dalam kondisi seperti itu dia boleh mencukur kepalanya atau mencukur rambutnya. Tapi walakin yakunu alaihi fidyah. Akan tetapi dia ada tanggungan fidyah, tebusan. Tebusannya apa? Min siyamin salasati ayam. Yang pertama, puasa 3 hari. Au sadaqatin, atau bersedekah ala sittati masakin, untuk 6 orang miskin. Sedekah untuk 6 orang miskin. Au nusukin, atau menyembelih hewan kurban. Yakni ma yujzi'u fi udhiyah. Hewan yang mencukupi di dalam kurban. Yang cukup untuk kurban itu apa? 1 ekor kambing, 1/7 sapi, atau 1/7 unta. Itu yang mencukupi. Fahuwa mukhayyarun. Dia diberi pilihan. Silakan pilih dari 3 itu. Mau puasa, atau sedekah, atau menyembelih. Nah, wan nusuku afdal. Fasadaqatu fasyam. Nah, jadi yang lebih afdal urutannya adalah ini. Menyembelih dam atau hewan kurban, sedekah, kemudian puasa. Urutannya begitu. Nah, walaupun dari 3 ini dia mau kerjakan yang mana saja, boleh, nggak apa-apa. Tapi urutannya yang paling afdal adalah itu. Menyembelih, kemudian urutan kedua adalah sedekah, urutan yang ketiga adalah puasa. Wa mithlu hadha kullu ma kana fi ma'na dhalika min taqlimil adfar au taghtiyatir ra's au lubsil makhid au tatayyub fa innahu yajuzu inda darurah. Nah, yang semisal dengan ini adalah hal-hal yang semakna dengannya. Apa itu? Seseorang terpaksa melakukan tarafuh, hal-hal yang dilarang dalam ihram tadi karena dibutuhkan. Contoh apa? Nah, contoh dia terpaksa memotong kukunya. Misalnya kenapa kukunya sobek misalnya, kalau nggak dipotong sangat mengganggu. Dia butuh memotongnya. Nah, contoh lagi, dia terpaksa menutupi kepalanya, misalnya karena ada luka atau ada sakit, misalnya yang harus ditutup misalnya. Contoh lagi,
dia memakai pakaian yang makhit. Makhit itu kalau terjemahkan berjahit, tapi yang dimaksud ini adalah pakaian-pakaian yang dijahit nah, dengan menyesuaikan bentuknya badan. Ya, maksudnya ya pakaian-pakaian yang biasa dipakai. Ya, entah itu berupa kemeja, entah itu berupa kaos atau gamis atau celana atau apa saja. Baik ya. Jadi kadang-kadang orang salah paham, nah, sehingga dia merasa janggal dengan orang ihram yang bawa tas, orang ihram yang pakai sabu, orang ihram yang pakai misalnya jam tangan dan sebagainya. Itu bukan termasuk dalam kategori pakaian berjahit yang dimaksud oleh para ulama. Gitu ya. Taib. Contoh lagi adalah tatayyub, sengaja atau terpaksa memakai wangi-wangian. Fa innahu yajuzu 'inda darurah. Itu semuanya boleh ketika kondisinya darurat. Karena terpaksa. Tapi ma'a wujubil fidyah al-madhkurah. Disertai wajibnya fidyah yang disebutkan tadi. Jadi bila ada larangan-larangan ihram yang terpaksa harus dilanggar karena darurat, boleh, tidak dosa, tapi harus harus membayar fidyah. Baik. Li'anna al-qasda minal jami' izalatu ma bihi yataraffah. Karena tujuan dari semua itu adalah menghilangkan segala sesuatu yang dengannya terjadi tarafuh. Orang memakai wangi-wangian itu tarafuh. Orang memakai pakaian yang biasanya dia pakai di luar ihram itu tarafuh. Orang yang apalagi memotong kuku, memotong rambut, itu semuanya adalah tarafuh. Baik. Tsumma qala ta'ala fa idza amintum, ketika kalian telah aman, bi an qadirtum 'alal baiti min ghairi mani'i aduwwin wa ghairihi, yaitu kalian mampu datang ke Baitullah tanpa ada halangan dari musuh ataupun yang lain. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, barang siapa yang bersenang-senang dengan umrah sampai kepada haji. Apa itu maksudnya? Bi an tawassala biha ilaihi, dia menjadikan umrah sebagai jalan dia untuk haji. Maksudnya apa itu? Dalam satu kali kedatangan dia itu, dia laksanakan umrah, kemudian dilaksanakan juga haji. Fantafa'a bitamattu'ihi ba'dal faraghi minha, dan dia juga mendapatkan manfaat dengan bersenang-senang setelah selesai dari umrahnya. Di situ di antara haji dan umrahnya, dia ada merasakan kesenangan. Misalnya kalau yang haji tamattu misalnya, setelah haji dia bisa tahallul, bisa pakai pakaian biasanya, bahkan bisa senang-senang dengan istrinya, baru setelah itu dia ihram lagi. Yang haji qiran juga sama, walaupun dia di sela-sela itu tidak tahallul, tapi hanya dalam satu perjalanan, di situ dia dapat haji dan umrah. Makanya disebut tamattu, bersenang-senang. Famastaysara minal hadi, maka wajib baginya yang mudah dari hadyu. Fa'alaihi ma tayassara minal hadi, maka wajib bagi dia menyembelih yang bisa dia sembelih dari hadyu. Wa huwa ma yujzi'u fi udhiyah, yaitu hewan yang cukup dalam kurban. Apa tadi?
1 ekor kambing, 1/7 sapi atau 1/7 onta. Itu minimal. Nah, karena orang korban juga minimal segitu. Orang korban nggak ada yang kurang dari 1 ekor kambing atau kurang dari 1/7 onta atau sapi, nggak ada. Baik. Wahada damu nusukin. Baik. Dam yang disembelih oleh orang yang haji tamato atau haji kiron itu adalah bagian dari nusuk. Bagian dari apa? Nusuk, bagian dari rangkaian manasik hajinya. Bukan apa? Pelanggaran, bukan. Karena dam itu ada yang diwajibkan karena seseorang melanggar. Nah, karena seseorang melanggar mahdhuratul ihram. Ada yang itu disembelih karena bagian dari nusuknya, yaitu apa? Nah, damnya orang yang haji tamattu atau haji qiran. Baik. Muqabalatan li husulin nusukaini fi safratin wahidah. Itu adalah sebagai imbalan atau imbalan. Nah, balasan. Nah, dia bisa melaksanakan 2 manasik, 2 nusuk, yaitu umrah dan haji dalam 1 kali perjalanan. Wali in'amillahi alaihi bihusulil intifa'. Dan karena Allah memberi dia nikmat, yaitu dia bisa memperoleh manfaat, yaitu bil mut'ah, dapat bersenang-senang ba'da faraghil umrah wa qabla syuru'i fil haji. Nah, itu setelah dia selesai umrah sebelum memulai haji. Dia bisa apa? Nah, tahallul, bisa bersenang-senang, ganti pakaian yang apa? Yang biasanya bisa berhubungan dengan istrinya misalnya. Wa mithlu hal qiran li husulin nusukaini lahu. Dan semisal yang haji tamattu adalah orang yang haji qiran. Nah, orang yang haji qiran kelihatannya dia tidak bersenang-senang dengan lukarnya, ya, dengan tahallulnya, tapi dia juga mendapatkan kesenangan di situ. Apa itu? Dia bisa melaksanakan 2 nusuk sekaligus, langsung umrah dan haji. Baik. Wa yadullu mafhumul ayati ala anna al-mufrida lil haji laisa alaihi hadyun. Dan mafhumnya ayat ini menunjukkan bahwa orang yang haji ifrad, jadi dalam perjalanan itu dia hanya apa? Hanya haji saja. Dia hanya haji saja. Nah, dia datang untuk haji, itu aja. Baik. Dia tidak berkewajiban untuk menyembelih hadyu. Nah, wadallat ala jawazi bal fadilatil mut'ah. Ayat ini juga menunjukkan bolehnya haji tamattu. Bahkan menunjukkan fadilahnya haji tamattu. Haji tamattu itu lebih apa? Lebih afdal. Kenapa? Nah, haji tamattu. Nah, ayat ini menyebutnya secara khusus. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara min haji. Dibahas secara khusus dalam ayat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis lain. Nah, ada hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu memerintahkan sahabat-sahabatnya yang tidak membawa hadyu untuk tahallul semuanya setelah umrah. Berarti semuanya mengerjakan apa? Haji tamattu, kecuali yang membawa hadyu. Baik. Kemudian wa ala jawazi fi'liha fi asyuril hajj. Dan ayat ini juga menunjukkan boleh melaksanakan umrah di bulan-bulan haji. Berbeda dengan keyakinan orang jahiliyah. Nah, bahwa umrah di bulan haji itu adalah dosa besar. Nah, dalam Islam sebaliknya. Umrah di bulan haji itu
Boleh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 4 kali melaksanakan umrah semuanya di bulan haji. Ya enggak? Umrah Hudaybiyah di bulan haji. Nah, umrah Ju'ranah di bulan haji. Umrah Qadha di bulan haji. Umrah beliau yang terakhir bersama dengan hajinya di bulan haji juga kan. Baik. Itu mempertegas bolehnya umrah di bulan haji. Baik. Adapun ya haji tamattu, haji qiran diharuskan menyembelih dam itu bukan karena dia melanggar. Tapi karena apa? Itu bagian dari nusuk, bagian dari manasiknya. Nah, bahkan bisa dibilang itu dam atau hewan yang disembelih karena syukur. Syukur karena apa? Syukur karena dia bisa melaksanakan umrah dan haji sekaligus dalam satu safar. Baik. فَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ أَوْ ثَمَنَهُ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ. Barang siapa yang tidak menjumpai hadyu, nggak punya hadyu, أَوْ ثَمَنَهُ atau tidak punya harganya hadyu, tidak mampu beli, maka dia puasa 3 hari pada saat haji. Baik. Kapan itu? Awwalu jawaziha min hinil ihrami bil umrah. Puasa ini pertama boleh dikerjakan sejak dia memulai ihram umrah. Sejak dia berihram untuk umrahnya, dia sudah bisa memulai puasa 3 harinya. Wa akhiruha 3 ayyamin ba'dan nahr. Dan yang terakhir, waktu terakhirnya adalah 3 hari setelah yaumun nahr atau pada hari tasyrik. Nah, pada 3 hari tasyrik. Nah, yaitu ayyamu ramyil jimar, hari-hari di mana mereka melempar jamarat. Wal mabit di Mina. Nah, dan hari-hari mabit di Mina. Walakinnal afdala minha an yasuma as-sabi'a wath-thamina wath-tasi'ah. Akan tetapi yang paling afdal puasa 3 hari itu dikerjakan pada hari ke-7, hari ke-8 dan hari ke-9. Berarti di Arafah itu keadaan puasa. Wa sab'atin idza raja'tum. Dan puasa 7 hari ketika telah pulang. Apa yang dimaksud dengan telah pulang ini? Ay faragtum min a'malil hajj. Kalian telah selesai dari pekerjaan-pekerjaan haji. Semua pekerjaan-pekerjaan hajinya setelah selesai. Baik. Jadi yang dimaksud pulang ini tidak harus pulang sampai ke rumah, bukan. Nah, fayajuzu fi'luha fi Makkah wa fi tariq wa inda wusulihi ila ahlihi. Di puasa yang 7 hari itu boleh dikerjakan saat masih di Mekah, tapi pekerjaan haji dia sudah selesai. Boleh dikerjakan saat perjalanan pulang, boleh dikerjakan saat sudah sampai di rumah. Dzalikal madhkuru min wujubil hadi 'alal mutamatti'i liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wajibnya menyembelih hadyu yang disebutkan itu adalah untuk orang yang haji tamattu, maksudnya itu untuk orang yang keluarganya tidak di dekat Masjidil Haram. Apa kriterianya? Nah, terkait dengan kriterianya di sini banyak perbedaan pendapat di antara ulama. Salah satunya adalah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, yaitu bi angkana anhu masafata qasrin fa aktsar. Jarak dia dari Masjidil Haram adalah sejauh jarak qasar. Sejauh apa? Jarak qasar atau lebih. Jarak qasar kira-kira berapa? 80 kilometer. Nah, au ba'idan anhu urfan, atau secara uruf itu jauh. Fahadha alladhi yajibu alaihi al-hadyu lihusulin nusukaini lahu fi safarin wahidin. Orang inilah yang wajib
menyembelih hadyu ketika dia haji tamattu atau haji qiran. Kenapa? Karena dia mendapatkan 2 nusuk dalam 1 kali safar. Baik. Wa amma man kana ahluhu min hadiril masjidil haram falaysa alaihi hadyun li'adamil mujibi lidzalika. Adapun orang yang keluarganya tidak ada di dekat Masjidil Haram, artinya bukan penduduk Masjidil Haram, maka dia tidak, maksudnya dia adalah penduduk Masjidil Haram yang kriterianya tadi. Nah, jaraknya dari Masjidil Haram kurang dari masafatul qasr. Nah, dia tidak menyembelih dam kalau dia haji tamattu atau haji qiran. Kenapa? Karena tidak ada sebabnya. Nah, karena tidak ada sebabnya. Karena apa? Untuk haji atau umrah dia nggak perlu safar. Ya kan? Dia tidak perlu safar. Rumah dia dekat. Nah, haji ya tinggal berangkat gitu aja ke Arafah. Nggak perlu safar. Umrah juga tinggal berangkat gitu saja. Nah, di samping ada perselisihan di antara ulama juga tentang disyariatkannya umrah untuk penduduk Mekah. Sebagian ulama berpendapat bahwa penduduk Mekah itu tidak disunahkan untuk melaksanakan umrah. Yang disunahkan untuk mereka adalah ya tawaf itu saja. Karena maknanya umrah itu secara bahasa adalah ziarah. Sementara mereka adalah penduduknya. Baik. Wattaqullah ay fi jami'i umurikum. Takwalah kalian pada Allah dalam setiap urusan kalian. Bimtithali awamirihi wa jatinabi nawahi. Dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa min dzalika imtithalukum li hadhil ma'murat wa jatinabu hadhil mahdhuratil madhkurati fi hadhil ayah. Termasuk diantaranya adalah kalian mengikuti perintah-perintah ini dan menjauhi larangan-larangan yang disebutkan di dalam ayat ini. Itu bagian dari apa? Takwa. Wa'alamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa Allah itu siksanya sangat berat. Buat siapa? Liman asah. Untuk orang yang menentangnya. Wa hadha huwal mujibu littaqwa. Inilah yang menuntut agar kita bertakwa. Apa itu? Karena siksanya Allah yang berat itu. Kita harus selamatkan diri dari sini. Kita harus lindungi diri dari ini. Caranya gimana? Kerjakan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangannya. Fa inna man khafa iqaballah in kaffa amma yujibul iqab. Karena orang yang takut pada hukuman atau siksa Allah, dia akan menahan diri dari segala sesuatu yang mengakibatkan dia disiksa. Kama anna man raja thawaballah amila lima yusiluhu ila ats-thawab. Seperti halnya orang yang berharap pada pahala Allah, maka dia mengerjakan apa saja yang menyampaikan dia pada pahala. Wa amma man lam yakhafil iqab wa lam yarjus thawab iqtahamal maharim wa tajarra'a ala tarkil wajibat. Adapun orang-orang yang tidak takut dengan siksa, tidak berharap dengan pahala, dia akan berani mengerjakan yang haram-haram dan berani meninggalkan yang wajib. Itu apa? Karena dia nggak takut dengan siksa, nggak berharap dengan pahala. Nah, sehingga yang haram-haram dia nggak peduli, yang wajib-wajib juga dia tidak peduli, hidup sesuka hati dia. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.